Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Seperti biasa, di akhir bulan aku akan bikin satu vlog untuk bikin rekapan aktivitas aku selama di bulan itu. Apa kabar kalian? Terima kasih ya udah klik video ini. Kalau misalkan kalian rasa channel ini bermanfaat, bisa langsung di subscribe dan dibagi, like juga komen. Oh iya, ini dia aktivitas di bulan ini. Seperti biasa, setiap 1 bulan sekali itu aku ada rutin daur ulang sampah. Di sini ada kardus bekas, buku bekas, dan juga ada popok bekas pakai yang bisa didaur ulang. Aku di sini pakai aplikasi, jadi nanti di pick up gitu, dan nanti uangnya disetor ke uang elektronik. Habis dari biasanya itu daur ulang itu biasanya aku sebulan sekali. Ini lumayan banget, udah 1,5 tahun itu aku melakukan proses daur ulang sampah. Selain bisa ngebantu untuk ngejaga bumi, kita juga bisa dapat penghasilan tambahan dari situ. Lanjut aktivitas pagi-pagi, biasanya kita ngantar sekolah anak ya. Kalau misalkan pas suami lagi bisa berangkat siang, ini bareng pas suami nganternya. Tapi kalau misalkan lagi nggak bisa ya aku sendiri yang nganterin, antar jemput seperti tukang ojek. Jadi kalian yang shift-shiftan ibu-ibu tukang ojek ini pasti relate banget ya nganter jemput anak sekolah. Apalagi kalau misalkan anaknya lebih dari 1, itu hebat banget sih ngatur waktunya. Dan ini juga aku lagi nemenin anak aku belajar untuk latihan nulis, biar tangannya lebih lemes aja gitu ya, bukan yang harus langsung bisa, karena kan masih TK ya, jadi lebih dikenalkan dulu aja untuk motorik-motorik halusnya saat menulis. Biar aja kan, itu kan kecil di sana, dihapus dulu. Biasanya kalau misalkan lagi ada waktu luang terus aku lagi ada orderan, ini aku ngedit-ngedit dulu untuk bikin materi dari usaha sampingan yang udah aku lakukan selama hampir 2 tahun ini ya. Jadi buat yang belum tahu, aku tuh bikin frame atau scrap frame gitu. Jadi ini tuh frame untuk berbagai tema gitu ya. Misalkan ada untuk hadiah ulang tahun, anniversary, atau misalkan dia untuk teman-teman kantor yang resign itu, jadi biasanya mereka kirim foto dan juga beserta ucapan, dan frame itu bisa jadi untuk kenang-kenangan. Selain untuk frame, aku juga bikin scrapbook juga, jadi misalkan untuk kebutuhan ulang tahun, anniversary, atau misalkan untuk orang-orang yang tersayang gitu ya. Ini udah aku lakukan hampir 2 tahunan. Memang nggak terlalu rutin, tapi misalkan ada by request aku langsung buatin. Dan ini lumayan banget karena aku udah senang banget ngerjainnya, karena ini juga termasuk salah satu hobiku ya dari zaman sekolah. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau cek-cek atau mau pesan scrap frame atau scrapbook, itu bisa hubungin aku, nanti tinggal di DM aja. Nggak ketinggalan tentunya aktivitas di tiap bulan, yaitu belanja kebutuhan rumah ya. Di sini aku tuh biasanya belanja itu 2 kali, jadi untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan aku bertiga dengan suami dan anakku. Karena kebetulan kami kan masih tinggal di rumah orang tua ya, jadi untuk kebutuhan rumah dan kebutuhan kita bertiga itu kita pisah anggarannya. Jadi misalkan nanti aku lagi beli untuk kebutuhan rumah, sekalian aja untuk belanja misalkan kebutuhan aku, suami dan anakku. Kalau kebutuhan kita bertiga lebih ke toiletries ya, tapi kalau misalkan untuk uang belanja itu ibuku yang udah atur, jadi nanti misalkan aku tinggal belanjain aja. Di sini ada juga yang masih tinggal sama orang tua. Bagaimana pembagiannya? Kalau misalkan di rumahku itu budgetnya juga kita bedain ya. Jadi untuk keperluan pribadi sendiri, sebisa mungkin kita beli sendiri. Kegiatan rutin yang tiap hari aku lakukan ini adalah menyiapkan bekal sekolah anak ya. Jadi di sekolah anakku itu ada 1 hari dimana menu bekalnya itu bukan snack, karena harus makanan sehat gitu ya, seperti lauk pauk gitu. Jadi kadang aku suka ikutan masak aja untuk nyiapin bekal makanan sehatnya. Nah lanjut, ini aku lagi masak masakan untuk makan siang. Ini masak simple aja, masak sayur sop tahu ditambah dengan ayam goreng. Masak kayak gini tuh kan kelihatannya sederhana ya, tapi cukup mengenyangkan dan juga cukup untuk kita berempat di rumah ini untuk makan. Dan ini aku lagi me time sebelum tidur seperti biasa, nonton video di Netflix, dan akhirnya di hari selanjutnya kita lanjut family time kayak gini.
Minimal 1 bulan sekali kita keluar bertiga untuk quality time kayak gini. Ini sambil nemenin anak aku main di tempat bermainnya itu, kita makan bareng, makan dessert-dessert kayak gini. Dan tentunya ini juga dipasin sama budget yang udah aku anggarkan di awal bulan ya. Kalau misalkan nanti ada rezeki-rezeki tambahan, itu biasanya juga aku alokasikannya ke dana hiburan. Karena kalau misalkan aku mengenal karakter keluargaku itu memang untuk dana hiburan itu harusnya lebih banyak ya. Jadi ada orang yang terkadang tahan untuk dana hiburannya itu lebih sedikit, tapi kalau karakter keluargaku sepertinya itu tidak bisa. Jadi kita udah punya pemahaman karakter sendiri-sendiri ya untuk soal budgeting. Jadi kalau misalkan aku dan Pak suami dapat dana tambahan, kita biasanya pakai untuk hiburan atau family time kayak gini. Aku tipikal yang nggak suka keluar rumah sebenarnya, jadi lebih banyak ngabisin waktu luang kalau misalkan anak lagi sekolah, yaitu ya aku di rumah nonton film dan nonton YouTube aja kayak gini gitu. Jadi nggak yang ikutan nongkrong pulang sekolah jemput anak itu, karena males aja. Jadi ya kita beda-beda ya. Kadang ada yang lebih suka untuk bermain, tapi kalau aku lebih suka habis nganter atau jemput kita pulang lagi. Ini aku masih nyiapin bekal lagi, dan ini kebetulan lagi hari untuk makanan sehat, jadi wajib ada nasi, lauk pauk, sayur, protein hewan, dan protein nabatinya. Lanjut iseng, ini bikin kue di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Ini aku lagi mau bikin cupcake bareng adikku untuk cemilan di rumah bareng sama anakku juga. Jadi kita bikin kue untuk iseng-iseng aja sih. Kadang kalau misalkan lagi males ya tinggal beli aja, tapi kalau misalkan lagi pengen bikin ya bikin aja dengan bahan-bahan yang udah pastinya kita tahu ya kualitasnya dan pemilihan bahannya itu apa aja. Dan ini si anak kecil senang banget karena cupcake-nya udah jadi. Pastinya hal yang rutin aku lakukan di tiap bulannya itu ya buat konten budgeting. Mau itu bikin konten short, mau itu bikin konten YouTube panjang, atau misalkan ngedit video vlog kayak gini. Ini aja kegiatanku selama 1 bulan, dan ini aku lagi bikin konten untuk jualan aku. Untuk yang mau pesan bisa banget lihat di video ini ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Sehat-sehat terus, jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan diklik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye.